Ya pemirsa, mari kita soroti bersama 4 informasi terpopuler dari situs cnbcindonesia.com yang telah kami pilihkan untuk Anda. Kita langsung ke informasi terpopuler yang pertama, minyak kita di atas HET. Kantor staf Presiden menyoroti harga minyak goreng rakyat atau minyak kita yang masih bertahan tinggi dan belum sesuai dengan ketentuan pemerintah. Data kantor staf Presiden menunjukkan rata-rata harga nasional minyak kita saat ini masih berada di level Rp18.000 per liter. Angka ini jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET sebesar Rp15.700 per liternya. Pejabat pelaksana tugas Deputi Bidang Perekonomian dan Pangan KSP, Poppy Rufaidah menegaskan kondisi tersebut menunjukkan harga minyak kita secara nasional masih belum aman meski terdapat koreksi tipis secara bulanan. Menurut KSP, masalah utama bukan pada fluktuasi jangka pendek, melainkan ketidakpatuhan terhadap HET, distribusi yang belum merata, serta potensi distorsi di rantai pasok, terutama di tingkat retail. KSP juga mencatat disparitas harga antar wilayah masih tinggi, mencapai lebih dari 16% dengan harga di sejumlah daerah, terutama Papua, masih jauh di atas HET. Situasi ini dinilai beresiko menahan penurunan inflasi pangan dan menekan daya beli masyarakat jika tidak ditangani secara tegas. Dan kini kita ke informasi terpopuler yang kedua. Kanada kurangi pembelian jet Amerika Serikat. Amerika Serikat memberi peringatan keras kepada Kanada terkait rencana perubahan pembelian jet tempur canggih F-35. Pemerintah Amerika Serikat mengancam akan meningkatkan kehadiran jet tempur di wilayah udara Kanada jika Ottawa mengurangi pembelian jet tempur F-35 dari Lockheed Martin. Duta Besar Amerika Serikat untuk Kanada, Pete Hoekstra, menyebut Washington dapat mengisi kekurangan jet tempur tersebut jika mengerahkan lebih banyak pesawat milik Amerika Serikat untuk beroperasi di langit Kanada. Hoekstra bahkan mengisyaratkan kerjasama pertahanan udara Amerika Utara atau NORAD yang telah berlangsung selama puluhan tahun perlu diubah jika kesepakatan jet tempur tidak dipatuhi. Sebelumnya, Kanada menyetujui pembelian 88 jet tempur F-35 pada tahun 2022. Namun, pemerintah Kanada kini meninjau ulang kesepakatan tersebut setelah biaya program membengkak menjadi lebih dari 27 miliar dolar Amerika Serikat. Informasi terpopuler yang ketiga datang dari negeri tetangga. Ringgit jadi bintang Asia. Nilai tukar ringgit Malaysia terus menguat terhadap dolar Amerika Serikat melanjutkan tren positif sejak tahun lalu. Berdasarkan data pasar, pada perdagangan siang ini ringgit menguat dan berada di level 3.955 per dolar Amerika Serikat. Sehari sebelumnya ringgit bahkan mencatat posisi terkuat sejak Mei 2018. Sepanjang tahun berjalan 2026, ringgit telah menguat lebih dari 2%. Penguatan ini melanjutkan kinerja solid tahun lalu saat ringgit terapresiasi lebih dari 9%. Apresiasi ringgit didorong oleh meningkatnya keyakinan pasar terhadap prospek ekonomi Malaysia, terutama perannya dalam rantai pasok industri kecerdasan buatan dan ekspansi sektor data center. Minat investor terhadap aset berdenominasi ringgit juga didukung oleh prospek permintaan domestik dan sektor pariwisata, serta ekspektasi kebijakan suku bunga yang stabil dari Bank Sentral Malaysia. Fundamental Malaysia juga ditopang oleh cadangan devisa yang terus meningkat. Nah pemirsa, kini kita ke informasi terpopuler yang keempat, Timur Tengah kian panas. Ketegangan di Timur Tengah kembali meningkat setelah pemimpin Hizbullah Naim Qasim memperingatkan bahwa serangan terhadap Iran akan dianggap sebagai serangan kepada kelompoknya. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Naim Qasim menegaskan Hizbullah tidak akan bersikap netral jika Iran diserang. Ia menyebut setiap agresi terhadap Teheran berpotensi memicu konflik regional berskala luas. Pernyataan ini muncul di tengah meningkatnya kehadiran militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Armada kapal induk Amerika Serikat termasuk USS Abraham Lincoln dilaporkan telah tiba dan berada dalam jarak serang terhadap Iran. Meski Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya menunjukkan sikap hati-hati terkait opsi militer, Washington menegaskan intervensi tetap menjadi kemungkinan. Qasim mengungkapkan dalam 2 bulan terakhir Hizbullah menerima pesan melalui mediator yang meminta jaminan agar tidak ikut campur jika terjadi perang antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran.